Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dewita Angelia, NIM 5111-201319. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan berasal dari kata tipu yang artinya perbuatan atau perkataan tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan dan mencari keuntungan. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, atau cara untuk menipu. Ada beberapa faktor yang mendukung seseorang untuk melakukan penipuan. Contohnya seperti kemajuan teknologi. Hal tersebut dapat mempermudah seseorang untuk melakukan penipuan. Keadaan ekonomi yang kurang memaksa mereka untuk melakukan penipuan. Perkenalkan, nama saya Vina Syahida, NIM saya 5111-201057. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemalsuan uang. Jadi, setiap negara memiliki alat pembayaran yang sah yang disebut sebagai uang. Alat pembayaran atau uang di Indonesia adalah rupiah. Di luar uang asli yang diproduksi pemerintah, ada jenis uang lain yang juga beredar di tengah masyarakat, yakni uang palsu. Pengertian rupiah palsu adalah uang tiruan yang dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran yang melawan hukum. Tindak pidana pemalsuan uang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya. Padahal, sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi, secara umum, tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat. Pada dasarnya, pemalsuan uang rupiah atau pemalsuan dan pengedaran uang palsu lebih didasarkan pada kepentingan mendasar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebagian besar pelaku dihimpit kesulitan ekonomi, dan kasus-kasus yang terjadi di negara Indonesia adalah mempunyai tipikal yang sama, yaitu pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena jeratan segi finansialnya. Tindak pidana pemalsuan uang rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, secara ekonomis juga dapat menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi yang ada. Pagi hari ini saya beserta Wakapolres dan juga dari perwakilan Bank Indonesia cabang Cimahi melakukan ekspos tangkapan yang sangat luar biasa yang diungkap oleh Satreskrim dipimpin oleh Kasareskrim dan juga Pak Yasmin. Ya, Pak Yasmin ini spesialis bagian UPAL. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 28 September ya. 28 September berawal dari adanya informasi orang mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polres Cimahi, tepatnya di daerah Kota Baru, Parahyangan, masuk wilayah Polsek Padalarang. Pada saat itu langsung dilakukan pembuntutan ya, dan kita melakukan transaksi pada saat itu. Awal kita mendapatkan 600.000 rupiah yang ditukar dengan 200.000 ya, jadi 1:3 ya, 1:3. Dari sana kita melakukan pembuntutan terhadap dua orang yang menjual uang palsu tersebut. Sampailah kita yang bersangkutan masuk ke salah satu hotel di daerah Antapani, Kota Bandung. Pada saat masuk ke dalam hotel langsung dilakukan penggerbekan, ditangkap dua orang pada saat itu ya. Dan dua orang ini memang mengakui menjual uang palsu. Di situ kita dapatkan uang tunai sebanyak 60 juta.
Dari sana tim langsung melakukan pembuntutan dan pengejaran lagi dan memancing. Dengan cara memancing 2 orang tersangka yang juga menjual uang tunai ini di atasnya dari 2 orang yang ditangkap ini. Dan berjanji untuk bertemu di kilometer 57 rest area arah Jakarta. Setelah sampai di sana, kita berhasil menangkap 2 orang lagi ya di tol tersebut, dan kita juga mendapatkan uang tunai 18 juta di sana. Dari sana tim langsung bergerak ke tempat pembuatan. Langsung melakukan penangkapan di daerah Kuningan, Kabupaten Kuningan. Di sana ditangkaplah 2 orang berinisial S dan juga N dan D ya. Di sana kita mendapatkan 2 gudang. Kasarreskrim langsung memimpin mendapatkan 2 gudang. Gudang pertama digunakan sebagai tempat penyimpanan, gudang kedua tempat produksi yang seolah-olah tempat sablon. Ya, di sana seolah-olah tempat sablon, namun disitulah mereka memproduksi satu lagi menjadi gudang. Setelah 2 orang ini ditangkap, mereka mengakui sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Sampai saat ini kita sudah mengamankan barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat. Ini ada laptop, ada 9 unit printer, yang mana untuk melalui hasil dan mendapat hasil yang bagus harus melalui 9 unit printer. Dan juga kita berhasil melakukan penyitaan kurang lebih 2 miliar 6 juta uang tunai, uang palsu tunai yang sudah dalam bentuk uang ya. Perlu diketahui rekan-rekan bahwa mereka sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun. Dalam 1 bulan dapat memproduksi sekitar 1 miliar. Nah, jadi kurang lebih kalau sudah 2 tahun sekitar 24 miliar yang telah mereka buat. Saat ini Kasarreskrim dan juga tim Pak Yasmin melakukan pengembangan yang pertama terhadap 1 orang DPO pembuat, dan juga kita telusuri kemana saja uang palsu ini. Tindak kejahatan yang terjadi di Cimahi yaitu pemalsuan uang, bahwa jajaran Polres Cimahi berhasil mengungkap peredaran uang palsu atau UPAL di wilayah hukumnya yang meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat atau KBB. Selain pengedar, petugas juga berhasil menangkap pembuat UPAL dengan total 6 tersangka. Selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa UPAL sebanyak 2 miliar 6.200.000 dalam pecahan Rp100.000. Keenam tersangka pengedar dan pembuat UPAL yakni Saryun 52 tahun, Warsito 48 tahun, Muhammad Bahsun 42 tahun, dan Pendi 41 tahun yang berperan sebagai pengedar, serta Nur Sabto Harjo 47 tahun dan Diman 31 tahun. Perkenalkan, nama saya Fitaria Alfatnur, NIM 5111201061. Penangkapan pengedar dan pembuat uang palsu. Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat mengungkap sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu pecahan Rp100.000 dan menyita uang palsu senilai 2 miliar rupiah. Pengungkapan ini bermula dari informasi penemuan uang palsu di wilayah hukum Polres Cimahi, tepatnya di Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Lalu polisi melakukan penelusuran dengan menyamar sebagai pembeli dan melakukan transaksi dengan kedua orang tersangka. Setiap uang 200.000 uang asli akan ditukarkan dengan 600.000 uang palsu. Berbegan di sebuah hotel daerah Antapani, Kota Bandung. Setelah 2 orang tersangka dibuntuti, di sana polisi menyita barang bukti uang sebesar 60 juta rupiah. Tim langsung melakukan pengejaran lagi dengan cara memancing 2 orang sebagai atasan tersangka yang ditangkap. Polisi memancing kedua tersangka tersebut dengan cara bertemu di rest area kilometer 50 arah Jakarta. Setelah sampai di sana, polisi
menangkap kedua tersangka tersebut dan menyita barang bukti 18 juta rupiah. Di sana, tim langsung bergerak ke tempat pembuatan dan melakukan penangkapan di daerah Kabupaten Kuningan. Di sana juga polisi menemukan 2 gudang. Gudang pertama digunakan sebagai tempat penyimpanan, gudang kedua digunakan sebagai tempat produksi, yang seolah-olah tempat sablon. Setelah ditangkap, mereka mengakui sudah beroperasi kurang lebih selama 2 tahun. Di sana juga polisi mengamankan laptop dan 9 mesin printer dan berhasil melakukan penyitaan uang palsu kurang lebih 2 miliar 6 juta. Setiap 1 bulannya mereka memproduksi uang palsu sebanyak 1 miliar. Jadi selama 2 tahun kurang lebih mereka sudah memproduksi 24 miliar. Tersangka diketahui Sariun 52 tahun, Warsito 48 tahun, Mashun 42 tahun, Pendi 44 tahun. Mereka bekerja sebagai pengedar. Dan Nur Sabto 47 tahun, Iman 31 tahun. Mereka bekerja sebagai pembuat. Tempat pencetakan uang palsu tersebut dilakukan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Ada 2 tempat yang dijadikan gudang oleh mereka untuk pencetakan uang palsu tersebut. Yang pertama, mereka gunakan sebagai tempat untuk memproduksi uang palsu tersebut. Yang kedua, mereka gunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang palsu tersebut. Dalam 1 bulan, mereka bisa mencetak hingga 1 miliar rupiah. Upah bagi orang-orang yang mencetaknya bisa mencapai 1 hingga 2 juta per minggunya. Mereka telah melakukan pemalsuan uang ini selama 2 tahun. Dalam 1 kali produksi, mereka bisa mendapat keuntungan mulai dari 10 hingga 20 juta rupiah. Untuk menghasilkan uang palsu yang baik, mereka harus melewati 9 unit printer. Para pelaku mengaku telah membuat pecahan Rp100.000 dan mereka juga mengaku telah mengedarkannya ke daerah Jawa Barat dan Jakarta. Alasan mereka mencetak uang palsu tersebut karena mereka ingin mendapat uang yang banyak dan kaya secara instan. Selain itu, ada beberapa faktor yang menjadikan mereka terpaksa untuk membuat cetakan uang palsu tersebut. Yang pertama, adanya kemajuan teknologi, dan yang kedua, faktor ekonomi yang kurang memaksa mereka untuk membuat cetakan uang palsu tersebut. Nama saya Muhammad Abdul Rasidin, NIM 511201075. Untuk pasal yang ditetapkan bagi para tersangka yaitu dalam pasal 244 KUHP pidana yang berisi barang siapa yang meniru atau memalsukan mata uang kertas dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang tersebut atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Kemudian dalam pasal 245 KUHP yang berisi barang siapa yang sengaja mengedarkan atau memalsukan mata uang yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli, tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu terima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dimaksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang tersebut atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Selanjutnya dalam pasal 36 poin pertama, setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian dalam poin kedua, setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah
palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian dalam poin ketiga, setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 50 miliar rupiah. Dalam pasal 37, poin pertama, setiap orang yang memproduksi atau menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimasukkan untuk membuat rupiah palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dan untuk hukuman bagi para tersangka diancam hukuman penjara maksimal seumur hidup dan denda maksimal 100 miliar. Sangkakan adalah pasal 244 dan 245 KUHP dan juga pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang uang palsu. Di situ ada ancaman hukumannya seumur hidup dan juga denda maksimal 100 miliar rupiah. Ya. Tadi kita sudah praktekkan bahwa uang ini lolos dari mesin penghitung. Ya, artinya kualitasnya sudah sangat baik. Demikian, mungkin ada yang tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avan Nur Faijal, NIM 5111201073. Pendapat saya tentang pemalsuan uang ini, selain merugikan masyarakat, peredaran uang palsu juga merugikan perekonomian suatu negara. Contohnya, terjadi inflasi, terjadinya kesenjangan sosial yang semakin lebar, mempengaruhi suplai uang, terus uang berkualitas baik akan diganti oleh uang yang berkualitas buruk. Lalu, pemerintah harus memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada rakyat mengenai uang palsu dan uang asli. Terus bekerja sama dengan pihak polisi untuk memantau pengguna uang di pasar, minimarket, dan laporan warga mengenai uang palsu. Terus bekerja sama dengan bank lainnya agar teliti saat melihat uang konsumen yang ingin menyimpan uang di bank tersebut. Sekian dari saya. Menurut pendapat saya mengenai kasus pemalsuan uang tersebut adalah hal yang tidak baik, hal yang buruk, karena pemalsuan uang merupakan tindakan kriminal atau kejahatan yang sangat merugikan negara dan juga masyarakatnya itu sendiri. Salah satu dampak serius yang timbul dari tindakan kriminal ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang. Dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai, yang umumnya hidup dalam kemiskinan, harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Oleh karena itu, fenomena pemalsuan dan pengedaran uang palsu tidak hanya harus ditangani secara serius oleh pemerintah saja, tetapi perlu adanya kesadaran dari masyarakat setempat, seperti diaplikasikan dengan cara tidak memalsukan uang dan tidak mengedarkannya ketika ia menerima uang ilegal. Untuk pemerintahannya itu sendiri, pemerintah harus lebih serius untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pemalsuan uang dan meningkatkan kinerja dari para penegak hukum di Indonesia. Menurut pendapat saya, kasus pencetakan pemalsuan uang tersebut sangatlah tidak baik dan sangat merugikan orang banyak, karena di luar sana banyak orang-orang yang mati-matian berjuang untuk mendapatkan uang dari hasil keringatnya, sedangkan mereka hanya ingin instan dan mendapat uang hanya dari hasil pencetakan uang tersebut. Menurut saya itu merupakan hal yang sangat curang dan tidak adil. Menurut
pendapat saya, dengan adanya pembuatan dan pengedaran uang palsu merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum, yang termasuk kasus penipuan, karena masyarakat tidak bisa membedakan uang asli dan uang palsu, dan pelaku memanfaatkan situasi tersebut. Saya harapkan pelaku ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya, agar tidak mengulangi lagi, karena hal itu meresahkan masyarakat.